Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semoga kita semua masih dalam keadaan penuh semangat untuk tetap terus belajar, menuntut ilmu, mencari pengetahuan walaupun kondisinya kita masih seperti ini. Informasi terakhir kemarin kan Subang sudah 0 yang positif, sudah sembuh, terakhir satu pasien sudah sembuh. Tapi memang sampai hari ini pemerintah belum mengizinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Makanya kita harus tetap semangat dan mudah-mudahan di rumah kalian bisa masih tetap fokus untuk belajar. Jangan lupa hari ini nanti absen dulu ya di gg.gg presensi OTKP ACU mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, baik anakku semua, hari ini Bapak akan sedikit mengulas tentang apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian sudah baca modul yang Bapak kirim di pembelajaran minggu yang lalu tentang penghargaan pegawai. Pertemuan pertama kita tentang regulasi gaji ya, pendapatan. Kemudian intinya bahwa di mata pelajaran ini adalah tahun kedua kalian belajar. Kelas 11 dulu sudah belajar otomatisasi tata kelola kepegawaian. Ya, nah kemarin kita mulai dengan regulasi gaji ya. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya tentang penghargaan pegawai. Ya tentu saja ini harus kita pelajari, bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi ke depan kita kan berharap kita juga bisa menjadi seorang pegawai, salah satunya ya. Walaupun memang di antara kita tidak menutup kemungkinan ingin menjadi seorang pengusaha atau berwirausaha. Perempuan terutama kita ya, kalian. Tapi kan tidak sedikit di antara kalian yang berkeinginan menjadi seorang karyawan, bekerja di perusahaan orang, di kantor orang, ya, di tempat usaha orang, dan kemudian kita mendapatkan rezeki berupa penghasilan di situ. Jadi ini bukan hanya dipelajari, tapi mudah-mudahan bisa kita nanti realisasikan sebagai pegangan kita. Ya, nah salah satunya adalah tentang penghargaan pegawai ini. Kemarin Bapak di pertemuan sebelumnya bertanya ke kalian kan, penting nggak sih seorang pegawai itu dihargai? Ya, dan kalau penting kenapa? Mungkin kalian selama ini juga pernah mendengar keluhan-keluhan dari saudara, dari orang tua, dari teman tentang bagaimana mereka bekerja di perusahaannya. Mungkin pernah dapat cerita senang karena dapat gaji, selain gaji dapat bonus, THR, tunjangan. Tapi tidak sedikit juga mungkin kalian pernah dengar dari keluarga, teman atau sahabat, saudara, ada juga yang kemudian mereka mengeluhkan tentang pekerjaan mereka. Di antaranya juga mungkin tentang gaji, tentang tidak adanya kesempatan untuk diangkat jadi karyawan tetap, tentang mungkin tidak adanya peluang untuk berkreativitas di perusahaan, atau ya tidak ada fasilitas-fasilitas yang memberikan kesenangan dan kesenangan pada saat mereka bekerja. Akhirnya mereka jenuh dengan pekerjaan, akhirnya nanti produktivitasnya berkurang, bahkan mereka akan tidak segan-segan kalau sudah merasa bosan dengan pekerjaan mereka, akhirnya mereka memilih untuk resign, keluar dari perusahaan. Nah mungkin sesekali kita juga pernah mendapatkan cerita-cerita seperti itu. Nah dulu Bapak pernah melakukan penelitian untuk bahan skripsi Bapak pas kuliah di UPI Bandung. Judul skripsi Bapak itu dulu hubungan kepuasan kerja dengan sikap kerja. Nah, Bapak melakukan penelitian waktu itu di PLN Jawa Barat, dekat alun-alun, dekat masjid alun-alun. Nah, daerah situ, di kantor PLN melakukan penelitian dengan menyebarkan angket. Jadi pertanyaan diantaranya apakah kepuasan kerja itu berhubungan dengan sikap kerja? Nah, ternyata benar, hasil penelitian membuktikan bahwa jika karyawan dipuaskan dengan pekerjaannya, sarananya, fasilitasnya, waktunya, penghargaannya,
gajinya. Nah, ternyata itu akan ada efek yang positif terhadap sikap bekerja dari para karyawan itu. Jadi lebih antusias, jadi lebih produktif, menjadi lebih semangat, ya, bahkan punya semacam loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan untuk menjaga perusahaan tetap eksis. Nah, itu dulu penelitian Bapak. Nah, sehubungan dengan materi ini, maka penting tidak sih pegawai itu diberikan penghargaan, nah, gitu kan. Nah, kemarin hampir semua dari kalian kan mengatakan bahwa ternyata pegawai itu penting diberikan penghargaan. Nah, mari kita lihat dulu apa sih penghargaan itu. Ada yang menyebutnya reward ya. Kalau reward lawannya punishment. Kalau penghargaan lawannya ya hukuman. Reward adalah sesuatu yang kita kaitkan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu. Ya, wajar digunakan sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih dan perhatian kita terhadap pegawai. Jadi ini diberikan karena dia melakukan sesuatu. Ya, ada yang mengatakan bahwa penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Kalau dia melakukan sesuatu, maka diberikan sesuatu oleh perusahaan. Itu penghargaan. Ya, ini banyak sekali pengertiannya. Ya, jadi ada yang berbentuk gaji, tuh ya, ada yang berbentuk balas jasa. Ya, tadi ada yang berbentuk reward, ya, ganjaran, hadiah, penghargaan itu macam-macam. Ya, nah makanya dari beberapa pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan pegawai. Ya, sampai sini. Jadi sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan pegawai berupa kesempatan mengembangkan keahlian, training biasanya, kesempatan berprestasi, pengangkatan jabatan, promosi ya, dan pemberian pujian. Pujian itu berupa pemberian sertifikat bisa kepada pegawai agar memotivasi dan kinerja pegawai menjadi meningkat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Ya, jadi sesuatu yang menyenangkan diberikan kepada pegawai itu adalah penghargaan. Bisa training itu menyenangkan. Bapak pernah ikut beberapa training karena kita dibawa ke suatu suasana tertentu di tempat tertentu. Walaupun di situ kita belajar, tapi dibuat dalam bentuk yang sangat refresh, menyenangkan. Ya, diberikan perjalanan dinas itu juga adalah bentuk penghargaan sebenarnya. Kemudian diberikan kesempatan berprestasi, diiming-imingi hadiah. Dengan hadiahnya tentu saja diberikan pujian, ya, agar kemudian mereka termotivasi dan meningkatkan kinerjanya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud penghargaan bukan hanya gaji, bukan hanya uang. Itu ada bentuk-bentuk yang lain yang bisa membuat mereka termotivasi. Ya, dan akhirnya nanti kalau perusahaan memberikan penghargaan, maka yang diuntungkan juga perusahaannya. Ya, jadi tujuan organisasinya bisa tercapai. Tujuan perusahaan apa sih? Yang meningkatkan pendapatannya. Perusahaannya eksis, pendapatan mereka bisa meningkat. Nah, itu kan diawali dengan produktivitas karyawan yang meningkat. Ya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, maka dalam konsep manajemen, penghargaan itu adalah alat. Nah, ingat, dalam konsep manajemen perkantoran, penghargaan itu adalah alat cara yang bisa digunakan untuk memotivasi kinerja dan loyalitas para pegawai. Nah, makanya ini penting untuk dilakukan. Nah, dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya adalah ini banyak ya. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan lain sebagainya. Yang walaupun ini kebanyakan isinya adalah tentang penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada para pegawai pemerintahan, PNS. Ya, tapi juga tidak sedikit di sini ya yang menerangkan tentang bagaimana sebuah organisasi perusahaan bisa memberikan penghargaan kepada karyawannya. Maka termasuk di sini adalah swasta. Ya, jadi ada dasar hukumnya. Makanya sebenarnya kalau perusahaan tidak memberikan fasilitas ini, tidak pernah memberikan penghargaan kepada pegawai, maka itu bisa disebut sebagai perusahaan yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Contoh kecil di Yadika misalkan. Ada di sini juga ada bentuk penghargaan pegawai. Di antaranya adalah kompetisi untuk menjadi guru tetap, kemudian peluang untuk menjadi wakil, bahkan menjadi seorang kepala sekolah, diberikan hadiah, diberikan bonus. Ada di Yadika. Ya, Bapak misalkan kemarin kan mulai dari guru,
ketua program keahlian, bisa jadi wakil, pernah jadi kepala sekolah. Nah, itu adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Abdi Karya Yadika. Ada gitu. Ya, dan ini sejalan dengan perundang-undangan yang dibuat oleh Indonesia. Nah, sekarang tujuan pemberikan penghargaan ini menurut seorang ahli yang bernama Nugroho, ini tujuan utamanya adalah yang pertama menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada karyawan, maka nanti kita secara tidak langsung menyeleksi orang-orang yang memiliki kualifikasi bagus untuk gabung dengan kita, dengan perusahaan kita. Ya, yang pertama. Jadi orang akan tertarik, terutama orang-orang yang berkualifikasi. Mereka menganggap bahwa kita menghargai, perusahaan menghargai, maka mereka akan datang dan gabung dengan kita. Yang kedua, mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja. Ya, makanya tadi ini adalah unsur motivasi. Bayangkan kalau tidak pernah dihargai, tidak pernah nyaman, tidak pernah merasa senang bekerja, yang otomatis mereka suatu saat akan berhenti dengan sendirinya. Walaupun tidak, mereka akan membuat semacam pengaruh-pengaruh yang tidak baik, ya, bahkan membuat perusahaan merugi. Dan yang ketiga, tujuan dari penghargaan pegawai ini adalah memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Nah, ini, ya. Jadi mereka akan didorong terus untuk memaksimalkan potensi dirinya. Sampai sejauh mana sih dia bisa loyal, dia bisa bekerja keras di perusahaan. Nah, itu adalah tujuan pemberian penghargaan. Sehingga nanti ada titik pencapaian tertentu yang merasa dia puas, si karyawan itu puas bahwa dia sudah melakukan suatu hal dan dia puas juga telah diberikan penghargaan atau hal lain oleh perusahaan. Ya, nah ini tujuannya. Jadi menarik orang untuk bergabung, mempertahankan karyawan, mendorong karyawan untuk mencapai titik tertinggi di perusahaan. Ya, itulah salah satu pendapat dari seorang ahli untuk tujuan penghargaan. Ini banyak juga yang lainnya. Ya, ini menurut Hasibuan dalam bukunya Ikatan Kerjasama, ini mirip ya. Supaya ada kepuasan kerja. Nah, ini juga adalah salah satu tujuan diberikannya penghargaan pegawai. Pengadaan yang efektif secara tidak langsung nanti akan terseleksi. Jadi, ntar belnya beresin dulu. Nah, ya. Jadi secara tidak langsung nanti menyeleksi secara sendiri orang-orang yang misalkan tidak qualified, tidak bisa mengikuti proses pembinaan dan tidak bisa mengikuti proses seleksi, dalam hal ini tidak pernah mendapatkan penghargaan, mereka terseleksi, berarti dia adalah orang-orang yang belum bisa diajak kerjasama. Itu bisa jadi begitu. Motivasi, nah tadi itu salah satu. Yang pertama akan dibagi dalam 5 menit. Ya, jadi untuk memotivasi, tujuan penghargaan adalah untuk memotivasi karyawan, tenaga kerja untuk terus bekerja di perusahaan kita. Stabilitas karyawan biar stabil, biar tidak jenuh tadi, biar tidak patah semangat, biar tetap ada harapan ketika dia bekerja di perusahaan. Dengan diberikan penghargaan kan ada harapan lebih baik, harapan kesejahteraan. Nah, maka nanti stabil dia. Kemudian untuk membentuk disiplin juga, ya, janji-janji dari penghargaan yang dijanjikan perusahaan apabila ditepati, maka itu akan membentuk karakter disiplin pada diri karyawan. Ya, pengaruh serikat buruh. Nah, ini juga nanti maksudnya adalah jadi adanya program penghargaan ini, maka nanti ada hubungan baik antara kita dengan serikat buruh, organisasi buruh yang sering demo-demo itu kan ada organisasinya. Nah, kebanyakan yang sering didemo oleh mereka, ya berarti perusahaan tidak peka terhadap keinginan kebutuhan oleh karyawan. Ya, tapi kalau kita sering memberikan penghargaan itu diberikan, maka akan ada hubungan baik antara perusahaan dengan serikat buruh.
Pemerintah, pengaruh pemerintah, nah, juga ini adalah secara langsung tadi ada sebenarnya dengan undang-undang. Maka kalau penghargaan dilaksanakan, maka kita ikut program pemerintah. Itu tujuannya. Untuk manfaatnya apa? Ya, penghargaan itu manfaatnya apa buat pegawai? Yang pertama memberikan informasi. Yang maksudnya memberikan informasi adalah nanti menarik perhatian karyawan untuk tetap respon terhadap program yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Jadi ini penting karena ada karyawan yang dia biasa-biasa aja dan tidak pernah meningkatkan kualitas kerjanya. Ya, makanya dia nanti secara alami akan terseleksi. Nah, dengan adanya penghargaan ini, nah, kita setidaknya memberikan informasi kepada mereka tentang pentingnya meningkatkan kualitas kerja sehingga nanti dia akan terus ada di perusahaan ini. Tadi memberikan motivasi, udah ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Hal apa saja yang harus diperhatikan sehingga nanti seseorang atau karyawan mendapatkan penghargaan? Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ini juga akan mempengaruhi besarnya penghargaan. Biasanya kalau lagi banyak lowongan pekerjaan, maka penghargaan akan relatif lebih sedikit. Sulit, gitu ya. Tenaga kerja tidak ada nih. Sebuah perusahaan susah mendapatkan tenaga kerja, maka tenaga kerja yang direkrut itu akan mendapat penghargaan yang lebih dari perusahaan. Kelangkaan. Contoh misalkan dicari di pabrik ban yang kualifikasinya bagus, pinter, disiplin, itu kan sedikit pasti orangnya. Maka ketika dapat, maka dia akan benar-benar dapat penghargaan yang lebih tinggi dari perusahaan. Tapi contoh misalkan yang ke pabrik berduyun-duyun ramai rombongan, maka gajinya kecil, tunjangannya kecil, karena jumlah peminatnya banyak. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Ini juga sama mempengaruhi bentuk, jenis, besar, kecilnya penghargaan. Perusahaan besar tentu saja penghargaannya lebih besar. Kalau itu adalah upah-upahnya lebih besar. Kalau itu peluang untuk naik jabatan, itu juga besar peluangnya. Beda dengan perusahaan yang kecil, organisasi kecil, yayasan biasa, itu kan peluang dapat penghargaannya kecil. Ya, jadi kemampuan organisasi atau perusahaan itu mempengaruhi jenis dan bentuk serta besar penghargaan. Organisasi karyawan juga ini mempengaruhi. Kalau tidak pernah ada masukan, inisiatif, dorongan dari organisasi karyawan kayak serikat buruh gitu, ini tidak akan teringatkan, perusahaan mungkin tidak akan pernah memberikan penghargaan. Produktivitas karyawan, tentu saja ini adalah prestasi dan kinerja karyawan. Kalau baik ya mungkin perusahaan akan memberikan penghargaan. Kalau tidak ya kan tidak akan memberikan. Pemerintah dan undang-undang, ini dasar hukumnya tadi. Kalau ada perubahan mungkin berubah, jadi tinggi, jadi naik, jadi kecil, tetap. Itu kan akan mempengaruhi penghargaan. Biaya hidup juga sama akan mempengaruhi. Lebih besar biaya hidup di suatu tempat, maka penghargaan untuk karyawan di suatu tempat tertentu itu juga akan lebih besar pengaruhnya. Contoh lah UMK, UMR di kita kan kecil, biaya hidupnya kecil, jadi UMK-nya kecil. Beda dengan di Jakarta, misalkan biaya hidupnya tinggi, gajinya, penghargaannya juga lebih tinggi. Posisi jabatan itu tentu saja mempengaruhi. Jabatannya tinggi, penghargaannya kan lebih tinggi. Pendidikan dan pengalaman ini juga sama, berpengaruh sekali terhadap penghargaan. Pendidikannya tinggi, pengalaman kerjanya banyak, ya penghargaannya diberikan perusahaan juga lebih bagus. Ya. Kondisi perekonomian nasional seperti sekarang sedang pandemi, ya, penghargaan mungkin akan jarang diberikan. Kasusnya kemarin kan beberapa perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawannya. Itu kan akibat kondisi perekonomian nasional, sangat berpengaruh. Ya, beda dengan zaman normal biasa kan banyak sekali bonus yang diberikan, sampai bisa lembur banyak lain sebagainya. Ya. Jenis dan sifat pekerjaan ini juga sama mempengaruhi penghargaan. Beresiko atau tidak, kalau beresiko besar maka penghargaannya lebih besar. Bonusnya lebih besar. Beda dengan pekerjaan ecek-ecek yang ringan, ya penghargaannya juga segitu-gitunya. Ya, itu ini apa saja yang menjadi komponen penghargaan? Penghargaan itu bentuknya apa saja sih? Ya gaji, ya gaji itu kan sesuai dengan perjanjian kita dengan perusahaan. Bonus itu adalah kompensasi tambahan. Kalau gaji mah pokok,
Kalau bonus mah tambahan, ya bisa THR dan lain sebagainya. Insentif, kalau insentif mah ini mah imbalan langsung, ya biasanya kayak hadiah gitu. Ini di luar gaji pokok, di luar bonus dan tentatif, tidak terikat dan tidak tertentu. Kayak kepanitiaan, tiba-tiba bubar panitia dapat insentif, nah itu. Promosi itu tadi naik jabatan, pemindahan karyawan ke yang lebih tinggi itu promosi. Kalau diturunkan jabatannya itu demosi. Ya, jadi promosi itu adalah komponen dari penghargaan. Nah, jenis penghargaan pegawai, nah ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, itu mungkin sampai sini dulu, ya. Atau dibahas juga, kalau dibahas juga ya ini nanti tinggal dibaca saja nih ya. Jenis penghargaan itu ada intrinsik. Penghargaan intrinsik itu adalah penghargaan yang dirasakan secara internal oleh diri seorang pegawai. Makanya apa yang dirasakan oleh pegawai? Pertama biasanya adalah penyelesaian. Kalau dia selesai melaksanakan tugas, maka ada rasa bangga dalam dirinya. Itu juga adalah cara seseorang memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri, ya. Pencapaian, mencapai titik tertentu, titik tertinggi, nah itu ada rasa bangga juga, ya. Itu adalah bentuk penghargaan kalau misalnya perusahaan memberikan ucapan selamat kepada dia, ya. Otonomi itu adalah hak untuk menyelesaikan, mengambil keputusan, ya, melaksanakan tugas tanpa diawasi secara ketat oleh perusahaan. Itu juga adalah bentuk penghargaan untuk seorang karyawan. Jadi bagaimana karyawan ini diberikan ketenangan untuk bekerja tanpa diganggu, tanpa diatur-atur terlalu ketat. Itu juga sebenarnya penghargaan untuk seorang karyawan. Nah, ini penghargaan intrinsik, ini itu dalam, yang dirasakan di dalam diri seseorang. Ini mesti diberikan, ini secara tidak langsung ya oleh perusahaan. Tapi ini mesti diberikan, harus diberikan. Ya makanya nanti ada sertifikat, bentuknya ada ucapan selamat. Biarkan karyawan yang merasakannya sendiri tentang 3 hal ini, ya, penyelesaian pekerjaan, pencapaian pada titik tertentu, dan otonomi, ya, keleluasaan untuk melakukan pekerjaan. Nah itu adalah penghargaan diri. Ada penghargaan ekstrinsik, berarti ini adalah penghargaan yang di luar dari diri seseorang dan ini diberikan secara langsung oleh perusahaan. Nah, makanya bentuknya ada finansial berupa uang. Uang itu ada gaji, upah, ada tunjangan, ada dana pensiun, ya, tunjangan anak, tunjangan istri, gitu ya. Ada bonus, insentif. Ini kalau tadi ada kegiatan-kegiatan tambahan itu diberikan. Itu yang berupa finansial. Ini diberikan oleh perusahaan. Ada non finansial. Non finansial itu ada berbentuk promosi tadi. Ini mendistribusikan penghargaan internasional seperti status dan pengakuan. Oh, ini lebih kepada ikatan kerjasama berupa kontrak, diangkat jadi karyawan tetap, ya. Kemudian diberikan ruang lingkup tambahan pekerjaan, jadi diberikan kepercayaan untuk memegang suatu proyek. Nah itu penghargaan non finansial. Yang kedua adalah promosi tadi, menaikkan jabatannya. Itu jelas penghargaan non finansial dan itu adalah sangat luar biasa bagi seorang karyawan, ya. Nah, masalah apa yang muncul pada pembagian penghargaan? Nah, biasanya adalah ini ada perilaku yang tidak etis, tekanan, ya. Jadi apa namanya? Biasanya kalau ada tawaran promosi, maka nanti akan ada tekanan kepada karyawan. Ya, akhirnya dia akan berusaha menekan karyawan yang lainnya. Makanya di sini nanti ada persaingan yang tidak bagus kadang. Ya, makanya disebutnya perilaku yang tidak etis. Jadi adanya penghargaan yang diberikan perusahaan nanti berdampak negatif sebenarnya. Ya, ini masalah yang sering timbul dalam penghargaan yang diberikan perusahaan. Ikut menyikut, artinya saling saing, saingnya tidak sehat. Ya. Ada efek negatif dari semangat bekerja sama. Akhirnya nanti tidak ada kerjasama karena ingin mendapatkan prestasi, jadi bekerjanya masing-masing. Ingin kepuji sendirilah, gitu ya. Kesulitan dalam penilaian kinerja karena tadi dibuat-buat, maka penilaiannya akan sulit. Ya karena mereka bekerjanya dibuat-buat. Biasanya ada masalah seperti itu. Adanya ketidakpuasan pekerjaan dan stres karena saling saing, akhirnya mereka stres sendiri. Ini masalah ya. Artinya dampak negatif dari penghargaan yang diberikan.
Kemudian potensi penurunan dorongan intrinsik. Jadi semangat internalnya nanti berkurang. Ketulusan mereka bekerja akan kurang. Ya, merusak bakat dan kreativitas karena dasarnya sebenarnya sama tadi ya, merasa ingin dinilai sendiri, akhirnya nanti akan ada persaingan yang tidak sehat. Ya. Nah, bagaimana menanggulanginya? Nah, ini adalah pemimpinnya harus memberikan peringatan. Makanya penghargaan itu direncanakan baik-baik dan dikelola dengan baik. Harus ada teguran kepada pegawainya, ya, ada peringatan, pengurangan tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi penghargaan itu tidak semata-mata diberikan, tapi harus direncanakan dengan sebaik mungkin dan diawasi oleh pemimpin perusahaan. Ya. Yang lainnya nanti dibaca ya oleh kalian. Yang jelas adalah penghargaan ini kesimpulannya penting dilakukan dan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, sehingga nanti efeknya adalah satu, karyawan termotivasi untuk semangat bekerja, dua, mereka akan terus termotivasi untuk berprestasi dalam bekerja, ketiga, mereka akan meningkatkan produktivitas bekerja, ya, dan akhirnya perusahaan akan meraup keuntungan yang lebih besar dari karyawan yang diberikan penghargaan tadi. Ya, itu mungkin karena durasinya sudah terlalu panjang. Terima kasih, dipelajari. Nanti tinggal video ini diberikan komentar positif, komennya tapi bukan di YouTube ya. Komentarnya nanti di Google Classmeet aja ya. Nanti Bapak simpen soalnya di Google Class, nanti kalian komentarnya di situ ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangan. Selebihnya silakan baca sendiri dan cari bahan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.